Hai Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Jumpa kembali dengan saya dalam channel Bonsai Ajib. Nah baik teman-teman, ini adalah induk ya dari beberapa hasil cangkok yang ada di polybag. Di tayangan awal tadi, ini adalah hasil cangkok angin teman-teman. Rencananya akan saya lakukan pecah batang. Namun sebelumnya saya akan melakukan pengecekan terhadap perakarannya teman-teman. Nah ini bagian kambium sudah mulai jalan teman-teman ya. Karena memang mulai awal saya lakukan pemrograman di atas ya untuk proses wiringnya dan merapikan bekas potongan tersebut teman-teman, sehingga untuk bagian kambium mulai berjalan dengan baik ya untuk menutup bekas potongan. Nah ini mulai berjalan kurang lebih sekitar 2,5 bulan yang lalu teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk proses wiring tidak perlu dilakukan teman-teman. Untuk wiring cukup untuk bagian lengan pertama, kemudian bakal terusannya untuk menciptakan lengan kedua dan ketiga, dan lanjut pada pembentukan mahkota teman-teman. Nah memang untuk bahan ini tidak saya pangkas tuh bagian percabangan, itu tidak saya pangkas karena saya akan melakukan pecah batang. Tujuannya adalah untuk mempercepat terjadinya penutupan luka karena kita sudah melakukan pemecahan batang teman-teman. Ada kurang lebih sekitar 8 bahan ya dari hasil cangkok angin ini, termasuk hasil stek dari perantingannya. Nah ternyata untuk bahan ini teman-teman kurang begitu rapat atau kurang begitu banyak teman-teman ya. Kita tata kembali saja sampai benar-benar bagian akarnya penuh teman-teman. Kita cari lagi bahan yang memiliki akar yang sedikit kaku teman-teman, itu yang akan saya lakukan pecah batang. Nah untuk bahan yang dengan akar yang seperti itu, upayakan untuk melakukan pembongkaran di sore hari teman-teman, ketika sudah tidak terik atau hawanya sudah mulai lembab teman-teman ya. Karena untuk akar yang masih seperti ini memang sangat rawan teman-teman. Nah untuk yang bahan ini teman-teman ternyata sudah lumayan rapat teman-teman ya. Ini yang akan saya lakukan pemecahan batang. Ketinggian batang ini kurang lebih sekitar 5 cm teman-teman. Jadi untuk proyeksinya tentunya mami teman-teman ya. Walaupun nantinya akan bisa juga menjadi ukuran small. Nah untuk batang ini akan saya lakukan wiring dulu teman-teman ya, supaya nantinya kita tidak kesulitan ketika masih melalui proses perbaikan bekas dari pecah batang. Nah untuk perakaran sudah terlihat teman-teman ya, sudah mulai muncul akar dewasa ya, atau akar yang sudah mulai tua. Tinggal melakukan pembesaran saja di sini. Nah bagian ini akan saya potong karena ada jeda ya antara akarnya dan bersilangan. Nah ini saya lakukan wiring terlebih dahulu teman-teman, agar prosesnya nanti tidak mengganggu proses penyembuhan. Kemudian saya berikan sedikit gerakan teman-teman ya. Nah ini untuk
lengan pertama. Sebenarnya ini sudah sangat keras sekali teman-teman. Saya tidak akan memaksakan kondisi ini ya, artinya yang terpenting sudah kita beri gerakan. Nah, untuk pemecahannya kita butuh bantuan seseorang teman-teman ya. Ini kebetulan ada kodamnya galeri teman-teman yang bantu untuk saya pecahkan batang. Nah, karena posisinya saya akan melakukan pemecahan batang dan saya ganjal dengan bahan stek ya teman-teman. Tujuan dari saya menggunakan metode ini agar bagian batang yang kita pecah nantinya tidak mudah busuk atau mengurangi resiko pembusukan teman-teman. Sebetulnya cara apapun bisa teman-teman ya, diganjal dengan kayu atau bambu atau menggunakan kawat wiring juga bisa teman-teman ya. Cuman untuk pecah batang saya lebih ke cara seperti ini teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman bisa saksikan langsung ya. Ini untuk kawat bisa kita lepas ketika sudah mulai masuk, karena ini adalah batas jarak yang kita gunakan untuk pecahannya. Nah, kemudian bekas pecahan kita isi dengan menggunakan hasil stek juga teman-teman ya. Ini adalah potongan pruning dari ranting yang saya stek. Saya isikan di bagian pecahan itu. Asumsinya adalah agar bagian kambium tidak terlalu berat untuk menutup di bagian pecahan tadi. Ini bertahap teman-teman ya. Jadi kita pecah 4 dulu. Kemudian kita tunggu kurang lebih sekitar 3-4 bulan sambil menunggu perkembangannya. Kemudian kita lakukan pecah 4 lagi, melanjutkan dari bidang yang lain yang belum kita pecah teman-teman. Sebetulnya untuk pecah batang dengan metode ini cukup 4 aja sudah tirus teman-teman ya. Hanya saja kita kadang-kadang kurang puas teman-teman ya. Kita timbulkan efek yang tirus sekali supaya lebih terlihat bogel ya kalau zaman sekarang itu. Nah, untuk bagian cabang yang kita masukkan seperti yang teman-teman lihat ya, jadi diukur dengan ketinggian belahannya, kemudian disayat sesuai dengan segitiga pecahannya, kemudian tinggal masukkan saja. Mudah sekali teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita lakukan pengolesan dengan lime sulfur yang kita encerkan dengan air dengan perbandingan 1:1. Jika tidak menggunakan ini juga tidak masalah sebetulnya teman-teman ya. Namun upayakan pada kondisi ini media tanam diberi furudan atau anti insek plus anti jamur juga atau fungisida. Nah, ini saya bungkus dengan plastik wrap teman-teman ya. Tujuan daripada perlakuan ini untuk mengurangi resiko pembusukan terhadap bekas sayatan, karena kita sudah melakukan pemecahan secara ekstrim teman-teman. Untuk bagian atas teman-teman bisa lihat ya, itu saya tahan dengan kawat ya, agar pada saat proses pemecahan tidak terbelah ke atas sehingga gagal teman-teman ya. Nah, dengan cara seperti ini aman teman-teman. Nah, kemudian upayakan diberi alas tetap ya teman-teman ya, ditata. Alas yang saya buat seperti itu tadi teman-teman ya, teman-teman bisa lihat langsung. Untuk media pada perlakuan ini upayakan menggunakan pasir malang. Hanya saja karena saya menggunakan lime sulfur di sini, di bagian bawah saya gunakan media yang lama teman-teman. Nah, bagian akar yang di ujung serabut akar ini saya masukkan ke dalam.
agar nantinya lebih mencengkram ya pada media tanam tentunya. Sekaligus kita menata bagian akar yang saling silang, kemudian yang membelok teman-teman. Nah kemudian saya timbun dengan menggunakan pasir malang teman-teman ya. Nah yang paling penting dalam perlakuan ini, jangan melakukan penyiraman dari atas teman-teman. Cukup melakukan penyiraman pada media tanam saja, terutama bagian pinggir teman-teman ya. Karena kita masih menjaga kelembapan dari bekas potongan tadi. Dan hal ini harus kita bedakan dengan pemrograman di bahan fikus teman-teman ya. Kalau bahan fikus resikonya rendah sekali, dan untuk anting putri ini memang riskan teman-teman ya. Berbeda dengan jenis fikus yang tahan terhadap perlakuan seperti ini. Nah cukup kita ratakan, kemudian kita perlihatkan bagian, kita buka dimensi yang kita belah tadi teman-teman ya, supaya terpapar oleh cahaya matahari yang tidak langsung. Jadi kondisinya untuk pemrograman yang seperti ini kita teduhkan terlebih dahulu teman-teman. Paling cepat sekitar 1 bulan ya, 1 sampai 2 bulan juga boleh teman-teman. Nah kita perlihatkan dimensinya seperti itu supaya terlihat ya bagian pecahannya. Nah untuk cabang ini jangan kita potong teman-teman ya, itu yang nanti akan membantu proses penyembuhannya. Untuk bahan ini saya letakkan di atas pot teman-teman, jadi double pot. Upayakan bagian pot yang ada di bawahnya menggunakan media pasir malang saja teman-teman. Nah dengan cara penyiraman seperti itu saja teman-teman ya. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya pembusukan terhadap bekas potongan. Nah baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nantikan untuk bahan-bahan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan untuk tekan like, kemudian subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.